Ternyata di Wisconsin itu adalah the largest ginseng production di Amerika. Ginseng. Ginseng. Oke. Terus ada yang suka ini nggak? Moge, motor gede. Moge, ya. Suka. Nah, mereka punya Harley Davidson Museum. Jadi bagi yang suka motor gede, there you go. Wisconsin has a museum. Ada satu park yang kalian pasti kaget deh namanya. Apa tuh? Wakanda. Wakanda. Itu beneran Wakanda atau emang dibuat-buat? Beneran namanya Wakanda. Beneran. Berarti ini Wakanda in real life nih? Beneran. So this is like real life Wakanda. Hai, selamat datang di podcast Kumat, kuliah ke luar negeri di malam Jumat. Kembali lagi bersama saya Doni dari ACC Indonesia. Malam hari ini spesial, kita akan ditemani oleh bintang tamunya dari King's Education, yaitu Foni Agustin, Regional Manager dari Southeast Asia. Oke, halo Ci. Halo Don, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke Ci, seru nih. Malam hari ini kita akan ngobrolin US, specifically state di Wisconsin, yaitu di Middle East ya, di US. Midwest di US. And then sebenarnya Wisconsin itu kota yang seperti apa sih, Ci? Saya kan itu kota yang jarang didengar nih untuk orang Indonesia ya. Jadi Wisconsin itu adalah sebetulnya salah satu dari 50 negara bagian di Amerika. Ya, dan mereka itu sangat terkenal dengan produksi keju alias cheese. They produce a lot of different types of cheese, dari cheddar cheese, American, mozzarella, and even the kinds of cheese yang kita jarang denger ya, kayak Brie, Munster, Limburger. Nah, jadi banyak banget orang itu ke Wisconsin untuk nyari cheese. Ya, it becomes their tradition and part of their culture. Nah, lalu ada satu lagi dong yang ini ya, orang-orang tuh jarang denger. Ternyata di Wisconsin itu adalah the largest ginseng production di Amerika. Ginseng. Oke. Itu kayak Koreanya berarti ya? Biasanya kan kalau kita ngomongin ginseng, what is the first country that comes to mind? Of course Korea, right? Betul. But also in Wisconsin, they produce a lot of ginseng. Actually, the largest juga di Amerika. I see. Ya. Berarti kalau ke Amerika, terutama ke Wisconsin, oleh-olehnya botolannya tuh berarti ginseng from Wisconsin. Ya, botolan ginseng ataupun cheese. And you know what? Waktu aku visit Wisconsin like 5 years ago di salah satu university bookstore, they sold ini loh, apa kayak cheese head. Cheese head. Ya, jadi topi, tapi bentuknya tuh cheese, like cheese block gitu loh. Jadi kayak topi gitu loh. So it's cool, it's a must-have gift if you ever go to Wisconsin. Terus ada yang suka ini nggak? Moge, motor gede. Moge, ya. Suka. Nah, mereka punya Harley Davidson Museum. Jadi bagi yang suka motor gede, there you go. Wisconsin has a museum. Dan juga Wisconsin sendiri itu sebagai state, mereka terkenal sebagai pemproduksi ini ya, kertas paper mills. Paper mills, oke. One of the largest in the US. Largest juga. Berarti sebenarnya dari tourism industri juga oke ya buat. Iya, mereka sangat growing. Growing ya. Sangat growing. Berarti kalau dari sisi tourism tadi kan kebanyakan kan sebenarnya di makanan ya, di keju, di ginseng. Sebenarnya kalau di tempat main gitu kayak entertainment gitu ada nggak sih di Wisconsin? Pastinya, ya. Jadi Wisconsin ini terkenal sebagai state yang sangat teramat indah ya, dari segi natural beauty dan juga outdoor activities-nya. There are so many different parks, trails for you to go hiking, to go trekking, outdoor activities seperti kayak kayaking, ya,
So, lifestyle di Wisconsin ini sangat beda ya dengan lifestyle di kota besar, kota metropolitan seperti Jakarta, Boston, New York, Los Angeles, San Francisco, di mana biasanya orang ngapain sih kalau di Jakarta weekend? Mall. Nggak ada hal lain. Mall, cafe, shopping. That's it, right? So they do a lot of outdoor activities. Ya, barbecuing in the summer, going to the parks in the summer, and also aku juga suka banget sama yang namanya disc golf. Disc golf. Pernah denger nggak? Iya. Golf. Pernah golf biasa dong. Beda. Nah, jadi kan kalau yang kita tahu tuh golf tradisional di Jakarta, it's like you do the traditional golf, right? Kayak ada apa sticknya, terus udah gitu you just Nah, jadi disc golf itu lebih kayak frisbee golf. Tahu frisbee kan? Like piringan gitu kan, the one that you just throw gitu ya. Nah, jadi disc golf itu menggunakan piringan. Jadi lempar. Tapi dipukul pakai tongkat golf? No, you just throw like a frisbee. Makanya dinamakan frisbee golf. Nah, kenapa dinamakan juga frisbee golf? Karena peraturannya di permainan itu mengikuti peraturan yang sama dengan golf. Oh, berarti harus masukin ke lubang? Yeah, so there are the different spots, holes gitu ya. Kayak misalkan di Wisconsin kan, di kota yang namanya Menomonee. Nah, ada satu park yang kalian pasti kaget deh namanya. Apa tuh? Wakanda. Wakanda. Itu beneran Wakanda atau emang dibuat-buat? Beneran namanya Wakanda. Beneran. Berarti ini Wakanda in real life nih? Beneran. So this is like real life Wakanda. Jadi I would say that even long before the Black Panther movie became popular in the whole world, ya si Wakanda Park ini memang udah ada di Menomonee. Jadi Wakanda Park ini gede banget. Karena yang ada di situ ya kayak disc golf tadi. Itu kan nggak mungkin tempat yang kecil kan, pasti luas banget. Karena itu 18 holes. Wow, lumayan berarti jauh-jauh semua kan berarti kan? Yeah, so it is 18 holes, terus udah gitu juga they have playgrounds for the kids. You were asking what do people typically do in Wisconsin? Yeah, they go to the open air playgrounds and then they also have water park. Water parknya jauh banget dong, lebih gede daripada waterboomnya kita. Berarti sebenarnya Wakanda itu ini ya, literally kayak pik tapi versi lebih gede. Wah, berkali-kali lipat kok. Ada ada waterboomnya ya. Ya. Pantainya ada sih. Pantainya itu no, it's more like a park. Ya, jadi water parknya itu juga on the land. But, buatan berarti ya itu. Yeah, so what is really quite different about the park itself is that they also have museums. Jadi ada historical society club. Mereka juga punya museum yang namanya Russell Rasbach Museum. So they cover a lot of history about Wisconsin, about the city of Menomonee di situ. So students and the youngs, can learn about the culture, about the tradition, how the city was first built, everything. Dan ada natural trailnya juga. So you can imagine itu berkali-kali lipat lebih gede daripada PIK. Oh, oke. Tapi kalau di tempat seluas itu universitasnya banyak gak sih? Di Wisconsin sebagai state sendiri, they have a lot of universities. Of course, the biggest and the most famous is the University of Wisconsin. Karena state-nya sendiri kan berarti. Kan? Yeah, it is the public university system in the state of Wisconsin. Dan di kota Menomonee sendiri, ada satu public university yang namanya University of Wisconsin Stout di situ. So they offer not only the life, like a traditional American life, gitu kan, dan juga ada educationnya juga. Kalau udah sering gitu kan, bolak-balik gitu ke Amerika, gitu kan, and then if you go to the big cities like California, Boston, you sort of don't really quite get the traditional American culture.
Karena big cities gitu kan, seperti halnya kayak misalkan kita di Jakarta, di Bandung, di Surabaya gitu kan ya. Kurang lebih It's like a sama lah melting ya. pot, right? Iya, It's a melting pot of the different types of cultures, ethnicities. Jadi apa sih yang merupakan traditional culture for a lot of Americans, Native American, which is their indigenous people, ya itu kalian baru bisa dapetin kalau kalian itu visit ke smaller cities sebetulnya, betul nggak sih? Iya betul, makanya beberapa sebenarnya kalau orang-orang yang memang zaman dulu gitu, orang-orang yang populer di Indonesia rata-rata kuliahnya pasti di Midwest ya sebetulnya. Jarang either di West atau East ya, karena itu kan ya tadi big city semuanya. Big cities, and orang kalau dari Indonesia ke big cities, dari Indonesia ya, kayak people like me, right? When we go to big cities, what are we looking for? Mall, kayaknya lagi-lagi gitu kafe kan ya, kafe kekinian, terus udah gitu malls, terus udah gitu shopping, teksnya murah ya. Iya. Nah kalau di Wisconsin sendiri kan, kalau di US itu state-nya kan setiap state beda-beda ya aturannya ya. Kalau di Wisconsin teksnya gimana Ci? Saya dibanding kalau beberapa state kan teksnya gede ya. Ada state kan yang ada yang nggak ada teks, ada yang lebih murah gitu. Di Wisconsin sendiri waktu di sana belanja nggak? Waktu aku pas di Wisconsin belanja, ya pasti aku belanja, jujur belanja gitu kan. Tapi belanjanya itu memang aku tuh lebih ke lokal produknya mereka gitu ya, lagi-lagi. Tadi yang topi keju ya, gitu. Tadi kenapa nggak bawa? Aduh, lupa. But if you want a photo of me in my cheese head, you know, I could send it. Ya, bisa ya nanti ya taruh ya. Oke, so tulisannya I love Wisconsin dong berarti. I love Wisconsin. I don't quite remember, but atau tulisnya kayaknya nggak ada. It's like a blank cheese. Oh nggak ada ya? Kan kalau di Indonesia kan apapun gitu tinggal ditambahin I love, kotanya apa gitu. Oh iya, kalau di sana kayaknya nggak sampai segitunya. Ya? Kirain I love Wisconsin cheese gitu. No, it's just cheese. Tapi yang aku suka tuh, you know what? It reminds me of the Tom and Jerry, tau nggak? Tom and Jerry, ya. Ya kan, Tom and Jerry. You know the triangle cheese that yang kotak is often featured in the movie, right? So imagine a bigger size on your head like that. Oh, di kepala. Gitu. Oke. Kebayang ya udah ya. Forward dan nanti dikasih di YouTube ya. Iya. Ntar aku WhatsApp ke Doni deh foto aku ya, yang waktu pas di Wisconsin. I find it quite cute. Well, back to the income tax. Bukan income tax ya, sales tax ya. Di Wisconsin itu kalau menurut website government, their sales tax is actually 5%. 5%, berarti quite low dong dibanding beberapa state dan dibanding Indonesia pun lebih murah kan berarti kan? I mean some states like California or Washington State, the sales tax can be above 8 or 9, even 9%. 7-11%. Yeah, so that's why people say that living in the Midwest, especially Wisconsin, is one of the most affordable in the US, right? Because the sales tax is also very affordable. Tapi juga kita mesti lihat ya, Midwest itself is also quite large. I mean, if we go to Illinois, if we go to Chicago, then Illinois is a different story. Jadi mesti dilihat juga state-nya apa, terus udah gitu juga kotanya apa. Makanya living cost di Menomonee ya, itu untuk housing for students cuma 9 ribuan per tahun. Per tahun tuh? Per tahun. Can you imagine 9 ribuan per tahun hari gini gitu kan, mau kuliah ke Amerika, cari housing fee yang di bawah 10 ribu tuh di mana ya, gue nggak tahu ya. Tahun lalu studentku itu ke New York, yaitu di Manhattan ya, di Manhattan, itu dia tuh 6 bulan itu 15 ribu. 6 bulan 15 ribu, Bo. Kan, 1 semester. Oh iya. Iya, 1 semester dia sewa. Kan kalau 1 tahun akademik kan di Amerika kan 9 bulan. 9 bulan. Jadi kalau 1 semesternya 15 ribu kali 2, ya 30 ribu setahun. Udah mau nyaingin uang sekolah uninya dong kalau begitu. Lebih mahal loh, bukan nyaingin. Kebetulan dia dapat beasiswa, jadi uang sekolahnya murah, tapi ongkos akomodasi ternyata lebih mahal daripada kampus. Iya, nah gitu deh gitu kan. Jadi sekarang gini loh, I think the concept here is if you want a good education from a reputable and also accredited university in the US, the budget doesn't have to break your bank, right? There are so many affordable options that you can, consider. Oke, spesialis state uni juga kan? Ya, karena negeri gitu, tadi maintain sama US. Bener.
Karena semua state universities itu di Amerika pasti accredited, tidak ada state universities yang tidak terakreditasi kalau di Amerika. Jadi ya masuk ke perguruan tinggi negeri itu merupakan jaminan mutu ya, karena salah satunya akreditasi juga. Betul, Ya sama betul. lah kayak di Indonesia ya. Iya, sama. Iya. Berarti di situ dia kalau si Stout ini satu chain dong sama si Wisconsin yang lainnya dong. Yep. So kayak UC kan ada Berkeley, Davis dan yang lain-lain. Nah, Wisconsin sendiri kan ada Stout, ada Madison, ada yang lain-lain. Iya, ada Oshkosh juga gitu. So it is literally the same public university system in the state of Wisconsin. Hanya kenapa nama belakangnya beda karena tergantung dari kotanya juga. Ya, kayak misalkan Wisconsin Madison, kan ya di kota Madison. Memang si Stout ini kotanya bukan Stout. Iya. But do you know kenapa itu? Ya kan? Kenapa nggak Wisconsin Menomonee gitu? Atau maybe Stout Wisconsin sounds better. Wakanda gitu. What do you? Jadi kan promosinya enak, kuliahnya di real life Wakanda. Real life Wakanda ya? Iya, kenapa jadi Stout? Oke, jadi sebetulnya itu kenapa mereka dinamakan Stout ya? Karena gini, kan waktu pas kota Menomonee itu pertama kali berdiri ya, itu sekitar di tahun 1800-an ya, 1830 apa 1850 gitu deh. Nah, ada satu konglomerat lokal ya yang nama belakangnya itu Stout. Ya, jadi konglomerat ini dia itu punya perusahaan lumber. Jadi lumber company itu kayak kalau di Indonesia tuh perusahaan kayu ya, mungkin ya. Ya, perusahaan kayu. Karena Wisconsin itu dari awalnya dia merupakan salah satu the biggest eksportir untuk kayu di dunia. And the company yang si konglomerat ini miliki di tahun 1800-an itu menurut berita sih ini adalah perusahaan kayu terbesar di dunia pada saat itu. Jadi buatlah si Univ itu atas nama dia. Jadi dia salah satu investornya gitu kali ya. Ya, jadi in order to honor ya nama si James Stout ini yang merupakan founder dari Knapp Stout and Co Lumber Company. Makanya si Wisconsin University campus yang di Menomonee dinamakan Wisconsin Stout. So that's where the history. Oh, makanya kalau di Center of Arts malah ada Mabel Tenter ya. Buat si Mabel itu kan berarti dari pabrik itu berarti harus. Iya. Jadi apa sih yang aku appreciate gitu kan dari Menomonee ya. I mean coming from a big city such as Jakarta, yang aku benar-benar itu appreciate dari Menomonee adalah culture-nya. Kotanya sendiri itu memang they preserve the local tradition gitu kan, dan the local culture by having preserving gitu kan a lot of old buildings yang dari tahun 1800-an. Beberapa dari mereka dijadikan museum, dijadikan local theater, di mana mereka juga punya local theater guild ya, jadi kayak persatuan atau asosiasi peminat drama ataupun juga pelaku drama juga gitu kan, untuk mereka bisa perform di sana. Ya itu salah satu yang aku suka sih. Oke, tapi kalau misalnya contoh buat kuliah nih Ci, kan S1 kan 4 tahun nih, dan S2 kan 2 tahun di sana ya. Itu kan lumayan lama untuk kayak, misalnya contoh kayak aku deh, gede di Jakarta, lama di Jakarta, pasti ada dong culture shock yang tiba-tiba kayak, kota apa nih, sepi banget gitu. Meskipun sebenarnya nggak terlalu sepi ya, tapi kan karena kita udah terlalu terbiasa rame, jadi merasanya kan sepi. Sebenarnya kalau buat jalan-jalan ke state lain susah nggak sih dari Wisconsin? Gampang banget. Jadi gini loh, salah satu tips ya, kalau kita mau sekolah di Amerika, nggak usah khawatir sama kota kecil ataupun kota besar. Yang paling gampang adalah are you close to a train station ataupun airport. Oke, di sana berarti ada airportnya Wisconsin? Iya ada, banyak banget. Jadi gini loh, kalau misalkan gini, kayak misalkan di Jakarta ya, di Jakarta ini kan kita airport yang untuk komersil ya. Iya. Itu cuma ada 2 kan, Cengkareng sama si Halim. Ya, Cengkareng sama Halim. Nah, kalau di Amerika, they have
big airports ya, itu yang sering dipakai untuk international flights in and out of the US, tapi juga banyak banget regional airports. Regional airports. Okay. Iya, jadi for example nih ya, aku kan sering banget bolak-balik ke LA setiap tahunnya gitu, karena my sister lives in LA, right? So untuk nyampe di LA, aku pasti turunnya di LAX, no choice. Ya, tapi kalau aku mau ke different parts of the United States, aku nggak akan lewat LAX untuk domestiknya. Karena banyak banget regional airports yang lebih dekat ke rumah. Itu sebenarnya kayak kalau kita kan internasionalnya, kalau LAX itu dia internasionalnya, tapi ada domestiknya sendiri ya? Ada domestiknya juga. I mean, I can choose to take domestic flights out of LAX, of course. Ya, dan regional airports juga ada beberapa yang cater for international flights. Tapi kan rutenya memang sangat limited, gitu kan. Nah, jadi kalau kita mau domestic flights, gitu kan, gampang banget, gitu kan. Kita cari aja regional airport yang paling dekat sama lokasi tempat kita tinggal, gitu. Jadi nggak semua-muanya itu harus, misalkan nyetir, ya kan lumayan kalau nyetir kan ujung ke ujung banget kan. Ya, betul. Jadi itulah gitu kan yang kadang-kadang itu anak-anak international students itu mereka tuh nggak familiar gitu kan, jadinya tuh mereka takut gitu loh kalau misalkan mereka mau ke Amerika, waduh mati-matian harus cari kota gede. Iya, ntar kalau lagi mati kutu bingung mau kemana. Nggak mau di kota kecil, tapi sebenarnya nggak usah takut. Key-nya find a place that is close to a regional airport ataupun train, karena train itu di Amerika kayak Amtrak ya, is also very fast on time, a lot of schedules juga gitu kan, plus you can enjoy the scenery in the train. Iya, sip. Thank you banget Ci. Ya, you're welcome. Podcast hari ini luar biasa, lengkap. Oke, kita sudahi dulu teman-teman. Teman-teman yang memang ingin tahu lebih lanjut mengenai US, bisa konsultasi dengan teman-teman di ACC, di Instagram di @acc.indonesia. Dan jangan lupa subscribe di YouTube kita, ACC Global Indonesia. Sampai jumpa di Kumat minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. Bye.